Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani fid din, talabah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pelajaran usulul fiqh dari kitab Usulul Fiqh karya al-Allamah Faqihul Asr Syekhina Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Kita akan masuk pada bab yang keempat, yaitu tentang al-kalam. Ini bab yang keempat, al-kalam. Baik. Ta'rifuhu, definisinya. Qala Syekh rahimahullahu taala, al-kalamu lughatan, al-kalam secara bahasa adalah al-lafdhu al-mawdu' li ma'nan. Al-lafdhu al-mawdu' li ma'nan. Lafaz yang diletakkan untuk sebuah makna. Lafaz yang diletakkan untuk sebuah makna. Ini makna kalam lughatan. Maka mencakup isim, fi'il atau harf. Bahkan mencakup jumlah mufidah atau ghairu mufidah, kalimat yang bermakna atau kalimat yang tidak bermakna. Ini makna al-kalam lughatan secara bahasa. Wastilahan, adapun secara istilah yang dimaksud al-kalam di sini adalah al-lafdzul mufid, lafaz yang bermakna, lafaz yang bermakna, memiliki arti. Jadi kalau dia bukan lafaz, maka tidak dinamakan dengan al-kalam. Demikian pula kalau dia tidak bermakna, juga tidak dinamakan dengan al-kalam. Dia harus tersusun dari dua perkara. Dia merupakan lafaz dan dia merupakan lafaz yang bermakna. Kalau sekedar isyarat, isyarat bukan lafaz, tapi mungkin mengandung makna. Kalau antum tanya, bukunya ada di mana? Orang yang ditanya mungkin hanya berisyarat. Dia tidak mengucapkan apa-apa. Dia hanya menunjuk. Itu lafaz atau bukan? Itu kalam atau bukan? Bukan kalam. Walaupun bermakna. Walaupun memiliki makna. Tetapi bukan kalam karena tidak ada lafaznya. Baik. Demikian pula, kalau dia tidak bermakna meskipun berupa lafaz, maka tidak dinamakan kalam. Seperti al-lafdzul mufrad. Lafaz-lafaz yang sifatnya mufrad. Seperti apa? Qama, berdiri. Akala, makan. Syariba, minum. Ini lafaz, tapi tidak mufid, tidak bermakna. Maksudnya tidak bermakna dalam suatu kalimat, suatu jumlah. Sehingga apabila seorang mengatakan misalkan in qama Muhammadun, in qama Muhammadun, apabila Muhammad berdiri. Apa yang terjadi apabila Muhammad berdiri? Kalimatnya belum selesai. Maka itu juga tidak mufid, tidak bermakna, sehingga tidak dikatakan sebagai kalam. Baik. Mithlu, kata Syekh, contoh, Allahu Rabbuna. Allah adalah Rabb kita. Wa Muhammadun nabiyyuna, dan Muhammad adalah nabi kita. Ini adalah contoh al-kalam, yakni lafaz yang bermakna, lafaz yang bermakna. Baik. Qala Syekh rahimahullah, wa aqallu ma yata'allafu minhu al-kalam, dan paling sedikit yang menyusun al-kalam itu adalah ismani, dua isim. Au fi'lun wasmun, atau satu fi'il dan satu isim. Misalul awal, contoh kalam yang tersusun dari dua isim. Muhammadun Rasulun. Muhammadun Rasulun. Muhammad seorang Rasul. Kalau di bukan itu mungkin Rasulullah. Ini di syarah beliau Muhammadun Rasul. Mungkin salah cetak itu. Muhammadun Rasul adalah dua isim. Namun sudah bermakna, maka dia dinamakan dengan al-kalam karena memiliki makna. Wa mithalu tsani, contoh kedua, yakni kalimat yang atau kalam yang tersusun dari fi'il dan isim. Istaqama Muhammadun. Istaqama fi'il.
Muhammadun isim. Dia sudah bermakna, maka dia dinamakan dengan apa? Al-kalam. Istaqama Muhammadun. Baik. Wa wahidul kalam kalimatun. Dan satu dari kalam itu dinamakan dengan kalimat. Maksudnya dia belum tersusun. Kalau dia sudah tersusun dan bermakna, maka dia menjadi kalam. Ketika dia dalam posisi satu, sendirian, dinamakan apa? Kalimat. Ini dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesia, kalimat itu adalah jumlah. Jumlah dalam bahasa Indonesia apa? Al-adad. Jadi agak beda-beda sedikit. Taib. Jadi kalimat atau kata adalah wahidnya al-kalam. Wahiyya lafzul mawdu' li ma'nan. Dia adalah lafaz yang diletakkan untuk li ma'na mufradin. Al-lafzul mawdu' li ma'na mufradin. Lafaz yang diletakkan untuk makna mufrad. yakni satu kata. Ini menurut istilah. Walaupun menurut bahasa Al-Quran dan juga bahasa Sunnah, itu kalimat bisa bermakna apa? Jumlah. Ya. Ini persis dengan bahasa Indonesia. Kalimat bermakna kalimat memang, bukan kata. Seperti dalam firman Allah dalam surat Al-Mu'minun, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Sampai ketika kematian telah datang kepada mereka, mereka mengatakan, wahai Rabbku, kembalikanlah kami, kembalikanlah aku. Semoga aku dapat beramal saleh pada apa yang telah aku tinggalkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak akan pernah terjadi yang demikian itu. Itu hanyalah sebuah kalimat yang diucapkan oleh orang yang mengucapkannya, yang tidak ada faedahnya sama sekali. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di belakang mereka ada barzakh, yakni pembatas antara alam kubur dan alam dunia sampai hari kebangkitan. Maka di sini Allah mengatakan kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak. Ucapan tersebut hanyalah ucapan yang diucapkan oleh, hanyalah kalimat yang diucapkan oleh orang yang mengucapkannya. Artinya tidak ada manfaatnya sama sekali. Dikatakan di situ kalimat, padahal dia lebih dari satu kata. Qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Demikian pula dalam hadits Al-Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asdaqu kalimatin atau asdaqu kalimatan qalaha asy-sya'ir kalimatul labid. Kalimat yang paling benar yang diucapkan oleh penyair adalah kalimatnya Labid. Apa itu? Ala kullu syai'in ma khalallahu batilun. Ketahuilah, segala sesuatu yang tidak disebut nama Allah padanya adalah batil. Ini dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimat. Maka maknanya adalah jumlah atau kalimat dalam bahasa Indonesia, bukan kata. Baik. Tetapi bukan itu yang kita bicarakan. Yang kita bicarakan di sini makna istilahnya menurut ulama usul dan juga menurut ulama nahwiyin. Kalimat itu adalah al-lafzul mawdu' li ma'na mufradin. Al-lafzul mawdu' li ma'na mufradin. Lafaz yang diletakkan untuk satu kata. Baik. Sedangkan kalam sebaliknya, lafzul mufid. Ucapan yang bermakna, lafaz yang bermakna, yang tersusun dari dua isim atau isim dan fi'il. Sedangkan kalimat hanya satu isim atau satu fi'il atau satu harf. Baik, bisa dipahami sampai sini? Fahimtum? Ya, gampang ya. Ini sudah dipelajari sebetulnya di pelajaran nahwu. Wahiyah, dan kalimat itu imma ismun au fi'lun au harfun. Kalimat itu kalau bukan isim atau fi'il atau harf. Hanya tiga. Isim, fi'il, dan harf. Isim, fi'il, dan harfun. Baik. Fal ismu, maka yang dimaksud dengan isim, ma dalla ala ma'nan fi nafsihi min ghairi isy'arin bi zamanin. Sesuatu yang menunjukkan kepada suatu makna pada dirinya tanpa berhubungan dengan zaman atau tanpa terkait dengan waktu. Ini makna isim. Suatu kata yang memiliki makna pada dirinya sendiri
Yani kata itu sudah memiliki makna walaupun tidak dihubungkan dengan kata yang lain. Itu maksudnya fi nafsihi. Tanpa terkait dengan waktu. Tanpa terkait dengan waktu. Wa huwa thalathatu anwa. Dan dia terbagi 3. Nah, ini harus diperhatikan. Kalau yang sebelumnya sudah jelas ya, pelajaran nahwu. Ini yang berikutnya yang harus diperhatikan. Ini pelajaran usul. Wa huwa thalathatu anwa. Dan isim itu terbagi menjadi 3. Al-awwal ma yufidu al-umum. Yang pertama, ma yufidu al-umum, yang bermakna umum. Yang bermakna umum. Kal asma al-mausulah, seperti isim-isim mausul. Isim-isim mausulah, kata-kata sambung. Kata-kata sambung ini bermakna umum. Dia isim dan maknanya umum. Contohnya apa? Lillahi man fis samawat. Milik Allah siapa yang atau semua yang ada di langit. Man di situ isim mausul. Maka semua yang ada di langit milik Allah, mencakup semua yang ada di langit milik Allah. Baik. Contoh lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min." Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk kalian apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi seluruhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa isim mausul di situ? Ma. Maka menunjukkan apa? Ma fis samawat wa ma fil ard. Tidak ada yang diperkecualikan. Tidak ada yang diperkecualikan kecuali ada dalil yang memperkecualikannya. Nah, ini dalil para ulama untuk menetapkan al-aslu fil a'yan at-taharah. Al-aslu fil a'yan at-taharah. Hukum asal dari seluruh benda-benda itu suci. Kenapa? Karena itu tadi ada ma al-mausulah. Dia bermakna umum sehingga hukum asalnya semuanya suci kecuali ada dalil yang menetapkan kenajisannya. Dan beliau menyebutkan isim mausul di sini hanya sebagai contoh. Masih banyak isim yang lain yang merupakan bermakna umum. Di antaranya apabila dia di suatu isim disertai alif lam al-istighraqiyah. Contohnya ayat tadi juga masuk. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Alif lam di dalam as-samawat dan dalam al-ard itu al-istighraqiyah sehingga mencakup semua yang di langit dan di bumi suci, diperkecualikan nanti kalau ada dalilnya. Demikian pula alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu isim, alif lam di situ al-istighraqiyah sehingga mencakup jami'ul mahamid, seluruh bentuk pujian. Demikian pula firman Allah, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Ini dikatakan satu manusia. Tapi orang yang mengerti, dia dapat memahami. Bukan satu manusia yang dimaksud di sini, tetapi seluruh manusia. Kenapa? Karena alif lam di situ al-istighraqiyah bertemu dengan isim, maka maknanya umum. Baik. Jadi maksud asy-syekh cuma memberikan contoh al-asma al-mausulah. Mungkin dalam bentuk asma syarti, asma istifham, itu juga bermakna umum. Baik. Ini yang pertama, ma yufid al-umum. Ats-tsani ma yufidul itlaq. Yang bermakna itlaq. Kan nakirati fi siyaqil itsbat. Seperti kata nakirah dalam konteks penetapan. Seperti an-nakirah fi siyaqi al-itsbat. Kata nakirah dalam konteks penetapan. Contohnya apa? Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menyembelih baqaratan. Baqarah nakirah. Nah, tanda nakirahnya apa di situ? Dzarf. Tanda nakirahnya apa? Tanwin. Tanwin. Dia nakirah. Dalam siyaq al-itsbat, penetapan. Maka maknanya adalah al-itlaq. Yakni mana itlaq itu apa? Terserah mau bakarah yang mana, mau sapi yang mana. Paham akhi? Antum? Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi. Dalam bentuk apa?
nakirah. Dalam siyak al-itsbat, dalam konteks penetapan. Bukan siyak an-nafyu. Nanti akan datang penjelasan as-siyak an-nafyu termasuk bagian yang pertama tadi, al-awwal, ma yufidul umum. Ini siyak al-itsbat. Maka maknanya terserah mau cari sapi yang mana. Yang penting sapi. Ya, nanti karena mereka kurang ajar ini Bani Israel, lalu disuruh cari sapi yang muqayyad. Asalnya sapinya itlaq. Sapinya itlaq. Baik. Ini awalnya diperintahkan kepada mereka. Terserah, andaikan mereka cari sapi yang manapun sudah sah penyembelihannya. Tapi tanya terus, sapi yang bagaimana, yang warnanya bagaimana, modelnya bagaimana. Akhirnya mereka juga dipersulit. Iya. Ini maknanya. Nah, berbeda dengan makna umum. Itlaq itu berbeda dengan umum. Ya, berbeda dengan umum. Kalau umum berarti seluruh sapi harus disembelih. Baik, paham perbedaannya antara umum dan itlaq. Kalau umum berarti seluruh sapi yang harus disembelih. Tidak ada yang tersisa di muka bumi harus disembelih. Andaikan ada lafaz yang mengandung makna umum di situ, maka seluruh sapi harus disembelih. Ini makna itlaq. Ini perbedaan antara umum dan itlaq. Yang mungkin sebagai faedah, makna itlaq adalah ta'alluqul lafzi bi jami'i ma wudi'a lahu ihtimalan. Antum enggak punya pulpen? Drauf? Hah? Pinjaminlah. Itlaq maknanya adalah ta'alluqul lafzi bi jami'i ma wudi'a lahu ihtimalan. Ini makna itlaq. Sedangkan al-umum, sekali lagi al-itlaq, ta'alluqul lafzi bi jami'i ma wudi'a lahu ihtimalan. Sedangkan al-umum, ta'alluqul lafzi bi jami'i ma wudi'a lahu ihtimalan. Ta'alluqul lafzi bi jami'i ma wudi'a lahu ihtimalan. Al-umum adalah ta'alluqul lafzi bi jami'i ma wudi'a lahu ihtimalan. Baik. Paham maknanya ya? Dengan contoh tadi sudah paham insyaallah taala. Jadi umum, dia lebih umum daripada itlaq. Dia lebih syumul. Ini yang kedua. Ma yufidul itlaq, seperti nakirah fi siyaqil itsbat. Al-tsalits, yang ketiga dari jenis-jenis isim, ma yufidu al-khusus. Ma yufidul khusus, yang bermakna khusus. Kal a'lam. Contohnya apa? Al-a'lam, jama' alam. Yaitu al-asma'ul lati wudi'at alaman ala musammaha. Al-asma'ul lati wudi'at alaman ala musammaha. Isim-isim yang diletakkan sebagai alaman, sebagai tanda atas yang dinamakannya. Contohnya apa? Abdur Rauf. Itu alam namanya. Kenapa? Dia adalah tanda atas orang yang bernama Abdur Rauf. Ahmad itu adalah alam. Sebab dia adalah tanda bagi orang yang bernama Ahmad. Taib. Maka ini bermakna khusus. Kalau sudah disebut Ahmad, ya Ahmad, bukan Ali, bukan pula Muhammad. Berarti maknanya apa? Khusus. Taib. Ini tiga macam isim. Ma yufidul umum, ma yufidul itlaq, wa ma yufidu al-khusus. Kemudian kita masuk dalam penjelasan al-fi'il. Berkata Syekh, ba wal fi'lu, adapun fi'il, ma dalla ala ma'nan fi nafsihi, ma dalla ala ma'nan fi nafsihi, suatu kata yang menunjukkan makna pada dirinya, yakni dia sudah bermakna walaupun tidak digabungkan dengan kata yang lain. Wa asy'ara bi hayatihi, wa asy'ara wa usy'ira. Tepatnya apa itu? Wa usy'ira bi hayatihi bi ahadil azminati tsalatsah. Dan bentuknya itu, hay'ah bentuknya, usy'ira berhubungan dengan salah satu dari tiga masa atau tiga waktu. Wa huwa imma madin, yaitu waktu yang lampau. Kafahima, contoh apa? Fahima, dia telah memahami, berarti telah lampau. Au mudhari, atau waktu yang sekarang, mudhari ataupun yang akan datang. Ini makna mudhari, yang sekarang atau yang akan datang. Kayafham, contoh yafhamu, dia sedang memahami. Au amrun, atau berupa kata perintah.
Kafham. Contohnya apa? Ifham. Pahamilah. Iya. Ini fi'il. Wal fi'lu bi aqsamihi yufidul itlaq fala umuma lahu. Dan fi'il dengan seluruh bentuknya bermakna itlaq. Bermakna apa? Itlaq fala umuma lahu. Maka tidak ada keumumannya. Jadi tidak bermakna umum. Tapi maknanya adalah itlaq. Baik. Maka dia tidak bermakna umum kecuali dengan adanya qarinah, pengecualian. Adanya qarinah. Contohnya, ucapan yang sifatnya itlaq, yang dapat dipahami dengan adanya fi'il di situ. Shama Zaidun yaumal itsnain. Sebutkan Asy-Syaikh di dalam syarahnya. Shama Zaidun yaumal itsnain. Zaid berpuasa pada hari Senin. Shama di situ fi'il atau isim? Fi'il. Zaid berpuasa pada hari Senin. Maka menunjukkan itlaq. Maksudnya apa itlaq? Tidak ditentukan hari Senin tertentu, tanggal tertentu, tidak. Dan juga tidak bermakna seluruh hari Senin. Itu makna fala umuma lahu. Tidak ada keumumannya. Kecuali ada qarinahnya. Apa qarinahnya? Contohnya ditambahkan kata kana. Kana yasumu Zaidun yaumal itsnain. Zaid selalu berpuasa pada hari Senin. Maka ini bermakna umum. Sebab kata kana bermakna al-istimrar ghaliban. Kata kana itu bermakna al-istimrar ghaliban. Maka jadilah fi'il di situ bermakna umum. Karena dimasuki oleh apa? Kana. Jadi hukum asalnya fi'il itu dengan semua bentuknya, baik mudhari, madhi atau amr, maknanya adalah itlaq. Tidak bisa diumumkan. Tidak bisa dianggap umum kecuali ada apa? Qarinahnya. Baik. Sekarang kita masuk kepada kalimat yang berikutnya, yaitu al-harf. Berkata Asy-Syaikh, wal harfu, adapun harf, huruf, ma dalla ala ma'nan fi ghairihi, adalah kata yang menunjukkan kepada suatu makna pada selainnya. Yakni, kalau dia sendiri, dia tidak akan bermakna. Dia sendiri tidak akan bermakna. Nanti disambung atau digabungkan dengan isim atau dengan fi'il, baru dia memiliki makna. Wa minhu, dan diantara contohnya, yang pertama, al-waw. Huruf waw. Wa ta'ti atifatun. Dan dia datang sebagai atifah. Waw ataf. Yakni, menggandengkan antara dua hal atau dua kata. Ta'ti atifah fatufidu ishtirakal muta'atifain fil hukmi. Fatufidu ishtirakal muta'atifain fil hukmi. Maka dia bermakna bergabungnya antara dua yang di'ataf, yang digabungkan di dalam suatu hukum. Di dalam suatu hukum. Iya. Ini fungsi al-waw sebagai atifah, sebagai waw ataf. Ya, contohnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamas shadaqat lil fuqara wal masakin." Sesungguhnya zakat-zakat itu bagi orang-orang fakir, dan orang-orang miskin dan seterusnya. Maka ini bermakna adanya waw di situ, fuqara dan masakin hukumnya sama, berhak mendapatkan zakat. Fuqara dan masakin dipisahkan oleh apa? Oleh waw. Karena wawnya bermakna waw ataf, maka bukan cuma fuqara, masakin juga dapat zakat. Wala taqtadi tartib, dan tidak bermakna tertib, yakni pengurutan. Tidak bermakna pengurutan. Ya, contohnya dalam ayat tadi, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha, dan seterusnya. Dalam surat At-Taubah ayat ke-60. Zakat-zakat itu hanyalah bagi fuqara, orang-orang miskin, para amil zakat dan seterusnya. Ini tidak bermakna harus tertib, harus berurutan. Maksudnya apa kalau dia berurutan? Jadi fakir dulu harus dikasih, nanti fakir semuanya sudah dapat, baru miskin. Nanti miskinnya sudah dapat, baru kemudian apa? Amil dan seterusnya. Tidak harus seperti itu. Terserah mau pilih yang mana. Ini zakat mal ya. Mau ngasih amil, atau mau kasih mu'alaf, atau mau ngasih budak yang mau membebaskan dirinya, atau mau ngasih orang yang punya hutang, terserah. Demikian pula wala tunafihi, tidak menafikan adanya tartib tersebut illa bidalilin,
kecuali adanya sebuah dalil. Sebelumnya juga tidak bermakna tertib kecuali adanya dalil. Ya, seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Innas Safa wal Marwata min sya'airillah." Sesungguhnya Safa dan Marwa adalah dari syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, yakni yang harus dikerjakan pada ihram, haji maupun umrah. Nah, di sini waw antara Safa dan Marwa tidak bermakna tertib, tidak mengharuskan harus Safa dulu baru ke Marwa atau Marwa dulu baru ke Safa. Tidak. Tetapi kalau ada dalil atau karena ada dalil yang mengharuskan dia yaqtadi tertib, maka jelas yang dimaksudkan Safa dulu baru kemudian ke Marwah. Dalilnya apa? Dalil dari As-Sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Abda'u bima bada'a bihillah." Diriwayatkan Imam Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai sa'yu, beliau berkata, "Abda'u bima bada'a bihillah," dan beliau memulai dari mana? Safa, baru ke Marwah. Tadinya layak tadi tertib, tidak mengharuskan adanya tertib pengurutan. Jadi andaikan antum sa'i dari Marwah, dari Marwah kemudian balik ke Safa, tidak ada masalah. Ini kalau hanya ayat ini saja yang dijadikan pegangan. Tapi karena ada dalil dari sunnah yang menjelaskan bahwa itu bermakna tertib, maka harus betul-betul seperti zahirnya dimulai dari Safa kemudian ke Marwah. Baik. Demikian pula contoh lain sebutkan Syekh dalam syarah beliau, apabila seorang mengatakan hadza waqfun ala auladi wa auladihim, tanah ini misalkan saya wakafkan untuk anak-anakku dan juga anak-anak mereka. Jadi siapa anak-anak mereka? Siapanya? Cucunya. Saya wakafkan tanah ini untuk anak-anakku dan cucuku. Maka kata dan antara anak-anakku dengan cucu-cucuku itu bermakna istirak, ketercakupan, penggabungan. Maknanya apa? Semuanya harus dapat. Jangan cuma dikasih anak-anaknya, cucu-cucunya nggak dapat. Jadi semuanya harus dapat. Terserah mau dibagi bagaimana, yang penting semuanya harus dapat. Baik anak maupun cucu. Ini wakaf ya, hadiah. Bukan waris. Kalau waris cucu nggak dapat, kalau ada anak-anaknya. Maka maknanya istirak di dalam al-hukmu. Hukumnya semua harus dapat. Dan tidak mengharuskan adanya tertib. Maksudnya apa tertib? Anak-anak harus dikasih dulu. Nanti kalau ada sisa, baru cucunya. Itu kalau bermakna tertib. Iya. Karena di sini ucapannya umum, adanya waw di situ bermakna istirak. Semua harus dapat. Bisa jadi cucunya dulu dibagi, dikasih. Karena apa? Karena tidak bermakna tertib. Sudah cucunya dulu dapat, semua, baru sisanya dikasih ke anak-anaknya. Kecuali apabila ada dalil, misalnya dia mengatakan, waqfun ala auladi wa ala auladihim batnan ba'da batnin. Saya wakafkan benda ini misalnya, atau harta ini, tanah ini, untuk anak-anakku dan anak-anak mereka, batnan ba'da batnin. Yani dikasih dulu kepada anak-anaknya, kalau ada sisanya baru dikasih kepada anak-anak cucunya. Maka ucapannya batnan ba'da batnin itu merupakan dalil yang mengharuskan apa? At-tertib. Baik. Ini sebagai contoh. Ini yang pertama, al-waw. Yang kedua al-fa wa ta'ti atifah. Huruf fa. Dan juga bisa datang dalam bentuk atifah, sama dengan waw sebelumnya. Fatufidu ishtiraqal muta'atifain fil hukmi ma'at tartibi wa ta'kid. Maka dia bermakna bergabungnya antara dua atof, dua yang diatofkan dalam hukum, ma'at tertib wa ta'kid, bersama dengan pengurutan dan ta'kid yang datang setelahnya. Datang setelahnya. Jadi apa bedanya waw dengan fa? Pada apa? At-tertib. Kalau waw tidak bermakna tertib. Maknanya sama. Tufid ishtirakal muta'atifain fil hukmi. Bermakna bergabungnya dua yang diatof, yang digabungkan di dalam hukum. Hanya kalau waw tidak adanya tertib, tidak mengharuskan adanya tertib kecuali dengan dalil atau dengan qarinah. Sedangkan pada fa ma'at tertib wa ta'kid.
Ma'a tartib wa ta'kid. Disertai dengan apa? Pengurutan dan datang setelahnya, ta'kid. Walaupun datang setelahnya ini la yalzam al-fawriyah. La yalzam al-fawriyah. Tidak mesti dalam bentuk langsung segera. Iya. Contohnya apa? Ja'a Zaidun fa Umar. Ja'a Zaidun fa Umar. Zaid datang fa Umar. Kemudian Umar. Maka pertama, Zaid dan Umar yashtarikani fil hukmi. Bergabung di dalam hukum, yaitu apa? Datang, sama-sama datang. Bukan pergi, tetapi sama-sama datang. Jadi dia nggak perlu mengatakan ja'a Zaidun wa ja'a Umar. Dia cukup dia mengatakan ja'a Zaidun fa Umar. Sama-sama orang sudah tahu. Yang mengerti bahasa Arab sudah tahu. Zaid dan Umar sama-sama datang. Iya. Maka adanya fa di situ, adanya huruf fa bermakna sama-sama datang dan mereka datang berurutan. Tertib. Mereka datang berurutan. Artinya Zaid dahuluan datang, bukan Umar. Zaid dahuluan datang, kemudian Umar. Dan juga bermakna ta'kid. yakni Zaid datang setelah Umar. Andaikan setelah Zaid datang, ada Muhammad dahuluan datang sebelum Umar, maka itu bukan apa? Ta'kid. Bukan ta'kid. Sebab apa? Dia tidak datang setelahnya. Tartib iya, masih berurutan. Tapi tidak apa? Ta'kid. Baik. Ini penggunaan fa. Bermakna tertib dan ta'kid. Iya. Jadi kalau seorang datang, kalau dalam contoh yang pertama, huruf waw, ja'a Zaidun wa Umar. Zaid dan Umar datang, sama-sama datang. Tapi belum tentu siapa yang duluan. Belum tentu yang kita ucapkan duluan, dia yang duluan datang. Itu kalau menggunakan huruf apa? Waw. Tapi kalau kita gunakan huruf fa, itu jelas. Zaid datang sebelum Umar. Umar datang setelah Zaid. Dan juga jelas setelah Zaid datang menyusul Umar, bukan orang lain. Itu maknanya ta'kid. Baik, bisa dipahami? Hah? Fahim tuh? Tetapi tidak harus bermakna fauriyah, segera datang. Mungkin ada jeda waktu 1 jam. Nah, makna fa di situ masih bermakna atof. Walaupun jeda waktu 1 jam. Asalkan tidak ada yang datang sebelum Umar. Masih bisa dikatakan ja'a Zaidun fa Umar. Zaid datang kemudian Umar. Walaupun 1 jam ya, perbedaannya atau jaraknya. Baik. Jadi enggak bermakna fauriyah harus segera. Ketika Zaid datang setengah menit kemudian Umar, tidak bermakna seperti itu. Baik. Dan contoh dalam Al-Qur'an disebutkan oleh Syekh di mana fa atof, fa'atifah tidak bermakna ta'kid 'ala al-fawriyah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an fatusbihul ardu mukhdarra. Innallaha latifun khabir." Dalam surat Al-Hajj ayat ke-63. Apakah kamu tidak melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari langit itu air, maka bumi itu menjadi hijau. Fa, maka bumi itu menjadi hijau. Ini menunjukkan apa? Fa di situ adalah atifah yang menggabungkan istirakul muta'atifain fil hukmi ma'a tartib wa ta'kid. Dia tertib dan juga ta'kid. Tertibnya apa? Pengurutannya Allah turunkan air dahulu, baru kemudian tumbuhan yang hijau. Tumbuh-tumbuhan yang hijau. Ini tertib. Jadi bukan tumbuhan dulu, baru kemudian turun hujan. Ada fa di situ. Ada fa di situ. Ini perhatikan, tidak digunakan huruf waw. Karena waw tidak bermakna tertib. Tapi di sini digunakan fa karena bermakna tertib. Dan juga bermakna ta'kid. Datang segera setelahnya. Afwan, datang setelahnya tanpa apa? Ta'kid, datang setelahnya. Ini maknanya ta'kid, datang setelahnya, yakni tidak disela dengan apapun. Iya. Namun makna ta'kid tidak fauriyah. Tidak fauriyah, tidak bermakna langsung. Maka tidak boleh seorang misalkan mendustakan ayat ini. Katanya setelah turun hujan, rumput langsung apa? Hijau. Kenapa? Karena makna ta'kid tidak bermakna fauriyah. Huruf fa di situ tidak bermakna fauriyah, tidak langsung segera.
Tetapi dia tumbuh dulu sedikit dalam bentuk tunasnya yang mungkin warnanya masih coklat, kemudian dia menghijau. Itu masih dinamakan ta'kid. Berbeda kalau dia mati dulu baru dia tumbuh lagi, itu sudah bukan ta'kid. Baik. Yang ketiga, contoh huruf yang bermakna al-lamul jarrah. Lam jar, lamul jar. Afwan sebelumnya ya. Wa ta'ti sababiyah fa tufidu ta'lil. Masih pada fa. Masih dalam poin yang kedua, fa. Wa ta'ti sababiyah fa tufidu at-ta'lil. Dan juga ta bisa bermakna sababiyah untuk menjelaskan sebab. Fa tufidu ta'lil. Sehingga bermakna ta'lil. Apa itu ta'lil itu kalau dibahasakan? Kata Syekh di dalam syarahnya, ay anna ma qablaha sababun lima ba'daha wa illatun. Itu makna ta'lil. Bahwasanya yang sebelumnya merupakan sebab atau illah apa yang terjadi setelahnya. Ay anna ma qablaha sababun lima ba'daha wa illatun. Ini maknanya ta'lil. Fatufid at-ta'lil bermakna ta'lil, yakni yang sebelumnya adalah sebab terjadinya sesuatu setelahnya. Itu pengertian ta'lil. Contohnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tatghaw fihi fayahilla 'alaikum ghadabi." Dalam surat Thaha ayat ke-81. Allah katakan, "Wa la tatghaw fihi." Dan janganlah kalian melampaui batas padanya. Fayahilla 'alaikum ghadabi. Maka menjadi halal atas kalian kemurkaanku. Maka fa di situ pada yahilla adalah fa sababiyah, menjelaskan sebab. Yakni karena kalian melampaui batas, ini sebabnya sehingga kalian mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh penggunaan fa sababiyah. Baik. Ya, contoh lain dalam ucapan kita misalkan, ijtahid fatanjah, ya. Apa namanya? Rajinlah engkau, maka engkau akan lulus. Rajin, fa di situ adalah sebabiyah. Kalau kamu rajin, maka kamu akan lulus. Baik. La tatakasal, fala tanjah. Jangan kamu malas, maka kamu tidak akan lulus. Maka kamu tidak akan lulus. Baik. Ini contoh saja. Kemudian yang ketiga, al-lamul jar. Lam jar. Huruf lam jar. Walah ma'ani. Dan dia memiliki banyak makna. Minha at-ta'lil wa tamlik wal ibahah. Contohnya adalah at-ta'lil. Sama dengan yang sebelumnya, dengan fa, bermakna ta'lil. Contohnya apa? Misalkan kita mengatakan ahbabtuka liimanika. Aku mencintaimu karena imanmu. Aku mencintaimu karena imanmu. Ahbabtuka li khuluqika. Aku mencintaimu karena akhlakmu. Maka lam di situ apa? Ta'lil. Penyebutan sebab. Baik. Kadang bermakna tamlik. Seperti tamlik artinya kepemilikan. Hadzal malu laka. Hadzal kitabu li. Ini tamlik. Dan juga bermakna al-ibahah, pembolehan. Contohnya kita katakan lil insan an yusalliyan nafla jalisan ma'al qudra 'alal qiyam. Lil insan ay yusalliyan nafla jalisan ma'al qudrah 'alal qiyam. Boleh bagi seseorang salat sunnah sambil duduk walaupun dia mampu berdiri. Walaupun dia mampu berdiri. Iya. Jadi bermakna al-ibahah. Contoh yang keempat, ala al-jarrah. Huruf ala jar. Walah ma'ani. Dia juga memiliki makna, banyak makna. Minha al-wujub, di antaranya al-wujub, kewajiban. Di antaranya apa? Kewajiban. Contohnya banyak sekali dalam Al-Quran. Kutiba alaikumus siyam. Dituliskan atas kalian puasa. Adanya kata ala di situ menunjukkan apa? Wajib. Puasa itu adalah wajib. Iya. Ini contoh-contoh huruf. Baik. Kita masuk pada aqsamul kalam. Kita singkat saja. Lebih panjang rupanya ya. Apa kita cukupkan saja ya? Yakfi? Baik. Insyaallah taala kita cukupkan saja. Nanti kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Fi iskal? طيب نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.